Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwa fillah, azani Allah wa iyyakum. Setelah di 4 pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ketetapannya, ketentuannya dalam Al-Quranul Karim, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana penghargaan kepada kedua orang tua yang harus dilakukan oleh sang anak. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengetahui betapa besar penghargaan orang tua yang diberikan kepada sang anak, yang ini secara konsekuensi maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua sebagai anak senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah menentukan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Artinya menurut ayat ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala melarang keras kepada kita berlaku syirik kepadanya. Dan penyandingan kalimat larangan syirik, kalimat penegasan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan. Menurut para ulama, derajat al-ihsan ini melebihi derajat adla. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wabil walidaini ihsana bukan menggunakan wabil walidaini adla? Karena derajat adil ini masih di bawah dari derajat ihsan. Kalau adil, kita memberikan kepada yang satu 50 rupiah, memberikan kepada yang lainnya pun 50 rupiah. Atau banyak yang mengatakan bahwasanya keadilan adalah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau anak pertama karena membutuhkan bayaran sekolah 100.000 rupiah misalkan per bulannya, anak kedua karena hanya butuh 50.000 rupiah, yang penting sama-sama bisa sekolah. Ini pun sudah termasuk kategori keadilan. Tapi kenapa kepada orang tua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan? Karena derajat ihsan melebihi derajat adil. Telah diingatkan, diulang-ulang oleh kita semua di pertemuan sebelumnya bahwasanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, kepada siapakah aku harus berbakti, berbuat baik? Ummuka, sampai 3 kali Rasulullah SAW mengulangnya, thumma abuka. Ada derajat ihsan yang lebih dilakukan kepada ibu kita, dan satu perintah untuk berbuat ihsan kepada sang bapak. Maka al-ihsan di sini lebih daripada sekedar derajat keadilan.
tatkala kita memberikan kepada mertua kita waktu 1 hari penuh, misalkan kita mengunjungi beliau, maka ihsan kita kepada kedua orang tua kita lebihkan. Karena apa? Wabil walidaini ihsana. Penghargaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kedua orang tua tidak lain adalah karena kecintaan mereka kepada sang anak. Ya. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW kecintaannya kepada anak-anak mereka. Karena ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Kecintaan kepada anak. Kita telah hafal bersama kisah Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah. Tatkala peziarah, pentakziah berkumpul di rumah Ummu Salamah yang pada saat itu suaminya sedang berada di luar, lantas Ummu Salamah radhiyallahu anha memerintahkan mereka semuanya keluar, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mengapa demikian? Karena Ummu Salamah sangat tahu sekali akan karakter suaminya, akan sifat suaminya, begitu besar cintanya kepada sang anak yang pada hari itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Salamah datang setelah beberapa waktu, seperti biasa dia menengok sang anak. Tidak lain, ini adalah karena cintanya kepada sang anak. Ummu Salamah pada waktu itu pun menahan. Jangan diganggu, biarkan dia istirahat. Lantas Ummu Salamah radhiyallahu anha melayani suaminya semaksimal mungkin pada malam itu untuk apa? Untuk sedikit menghilangkan rasa kepedihan, karena kepedihan Abu Salamah kehilangan anaknya. Maka ditanya dengan lembut, bagaimana ketika seseorang menitipkan amanah, lantas orang tersebut mengambil amanahnya kembali, apakah kita akan ikhlas menerimanya? Kemudian bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah kepada kita? Walhasil, dengan pelayanan Ummu Salamah radhiyallahu anha, luluhlah perasaan atau terobati sedikit saja. Terobati sedikit karena Ummu Salamah radhiyallahu anha mengetahui sekali kecintaan Abu Salamah kepada sang anak radhiyallahu anhuma. Kemudian kisah kedua adalah, kita telah ketahui bersama ketika Nabi Yusuf alaihissalam menerima makar dari saudara-saudaranya. Dia diceburkan ke dalam satu sumur. Lantas makar ini tidak sampai di sini, saudara-saudaranya membubuhkan darah di pakaian Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian pakaian ini dibawa kepada ayah beliau Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak lain adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika melihat pakaian Nabi Yusuf alaihissalam bersimbah darah, maka Nabi Yakub alaihissalam hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memiliki sifat yang agak sedikit gila. Karena apa? Dia kehilangan buah hatinya. Terus-menerus mengingat akan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saudaranya pun ini iri, sehingga melakukan makar yang begitu sangat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tidak lain adalah karena kecintaan yang lebih yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari sang ayah. Maka hasad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat yang sangat keji ini. Walhasil, Nabi Yakub alaihissalam terus-menerus menangis. Tapi dia yakin sekali karena kecintaannya kepada sang anak, satu saat nanti Allah akan mempertemukan dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah karena kecintaan sang ayah kepada sang anak.
Kemudian kisah selanjutnya, seorang pujangga dari Arab, dikisahkan oleh seorang ulama, ketika beliau sedang sakit yang tidak bisa lepas dari kasurnya, namanya Amr. Dikisahkan oleh seorang ulama, ketika seorang pujangga ini sedang sakit, lantas di sisinya ada dua wanita, yang satu ibunya, yang satu istrinya. Sang ibu mengharapkan betul kesembuhan sang anak. Sang ibu mengharapkan betul dengan berlinang air mata, sang anak itu dapat kembali seperti keadaan semula. Akan tetapi sang istri berbeda keadaannya. Ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana keadaan si Amr? Hidup juga tidak yang bisa diharapkan lagi, mati pun tidak. Akhirnya apa? Perkataan sang istri yang setiap hari bertemu dengan dia, setiap hari bertemu dengan Amr, terdengar sampai ke telinganya. Yang pada posisi pada saat itu, sang ibu ada di sampingnya. Maka sang pujangga menulis sebuah syair, Ara umma Amr lam tamal wa lam tadik. Aku melihat umma Amr. Siapa? Ibuku. Gak pernah bosan dan gak pernah sempit dengan keadaan sakitku ini. Akan tetapi wa mallat Sulaima, Sulaima nama istrinya, wa mallat Sulaima mabja'i wa makani. Akan tetapi istriku Sulaima telah bosan dengan tempat tidurku dan posisiku sebagai suaminya. Karena apa? Suaminya sakit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Fa ayyum ri'in sawa bi ummi halilatan fala asha illa fi asan wa hawani. Tallahi qad nabahat man kana ghafilan wa asma'at man kanat lahu udunani. Syair yang berikutnya menceritakan tentang keadaan sakitnya ini, mengingatkan bahwasanya manusia yang paling sayang kepada dia, Amr, yakni ibunya. Mengingatkan dia yang telah lama lalai kepada kecintaan, kebaktian kepada sang ibu. Dan dia mendengarkan ucapan dari seorang yang dia cintai selama ini, yakni siapa? Istrinya. Jadi dalam keadaan sakit, Amr tersadar kalau dia selama ini mencintai sang istri, ternyata dia lupakan cinta kepada sang ibu. Ya, begitu besar cinta ibu kepada sang anak. Kemudian seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu besar cintanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Rasulullah SAW mengadukan satu permasalahan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lantas Abu Bakar pada waktu itu sempat marah kalau Aisyah menyakiti hati orang yang dicintainya, yakni Rasulullah SAW. Marahnya Abu Bakar kepada Aisyah tentunya atas dasar kecintaan kepada sang anak. Jangan sampai sang anak menyakiti hati orang yang dicintainya, yakni Rasulullah SAW. Langsung setelah Rasulullah SAW mengadu dan Rasulullah jalan duluan ke rumahnya, Abu Bakar bersiap-siap. Akan tetapi yang didapati ketika Abu Bakar ke rumah Rasulullah SAW bersama Aisyah, mereka berdua sedang bermesraan. Akhirnya Abu Bakar agak sedikit cemburu melihat kemesraan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi tidak lain, datangnya Abu Bakar dengan segera adalah kecintaan kepada dua insan, yakni siapa? Anaknya Aisyah radhiyallahu anha, juga mantunya Rasulullah SAW. Tidak mau kalau sampai salah satu orang yang dicintainya menyakiti orang yang dicintainya juga. Maka inilah kecintaan orang tua kepada sang anak. Kemudian kisah selanjutnya adalah kisah manusia mulia Rasulullah SAW. Ketika kematian anak-anaknya, dikisahkan dalam hadis yang menceritakan tentang dianjurkannya kita untuk sholat sunnah kusuf wal khusuf. Kematian anak-anak Rasulullah SAW, yang memegang jasadnya anak-anak beliau adalah beliau sendiri, bukan orang lain. Dan ketika selesai menguburkannya, berlinang air mata Rasulullah SAW karena keseimbangan ridho akan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangannya. Ini pun sabda Rasulullah SAW yang keluar dari lisannya tidak lain adalah kecintaan kepada sang anak agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah dalam surah Luqman mengingatkan kita akan kecintaan kedua orang tua kepada sang anak. Luqman menasihati sang anak untuk senantiasa menjauhkan sifat syirik dan berbakti kepada kedua orang tua, kecuali dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang masyhur di tahun 70-an. Kisah ini terjadi di daerah Sulawesi Utara. Karena kecintaan sang bapak kepada sang anak, pada waktu itu anaknya di sekolah dasar, dia menusuk temannya dengan pensil atau pulpen, pensil ya, di matanya, dan pada saat itu juga langsung meninggal temannya ini. Bercanda dan ditusuk matanya, lantas langsung meninggal. Sang bapak pada waktu itu posisinya adalah sebagai seorang hakim, karena waktu dulu ini sarjana hukum adalah sangat besar sekali ya. Titel yang sangat besar bisa jadi adalah sarjana hukum pada waktu tahun 70-an. Dan akhirnya karena kecintaannya kepada sang anak, dia berikan kepada hakim junior yang lain. Karena dia nggak sanggup mengadili anak sendiri. Akhirnya sang bapak hanya duduk di kursi para hadirin menyaksikan sidang sang anak ya. Akhirnya berita ini heboh di media-media cetak karena sang bapak tidak berani untuk mengadili anaknya. Tidak lain, ini adalah kecintaan kepada sang anak. Kemudian kisah selanjutnya yang masyhur di daerah Jazirah Arab. Seorang anak tidak menyadari kecintaan ibunya kepadanya. Lantas ketika seseorang berjalan bersama istrinya ke pantai di sore hari, kemudian suami istri tadi ini senantiasa melepaskan rehat dan melihat sang nenek di atas sebuah karpet kecil duduk sendiri saja. Sampai ketika malam sudah larut, ketika mereka ingin pulang ke rumah, suami istri ini mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada sang nenek. "Nenek sendirian di sini?" "Iya, saya sendirian." "Tapi ini sudah larut malam, Nek. Biarkan saja. Tinggalkan saya saja. Biarkan saya dengan urusan saya," kata sang nenek. Namanya juga nenek-nenek. "Nenek nunggu siapa?" "Saya nunggu anak saya. Anak saya sedang menyelesaikan pekerjaannya. Kalau nanti pekerjaannya sudah selesai, dia akan menjemput saya di sini. Karena dia yang menaruh saya di sini. Tapi udah malam begini, nggak mungkin ada orang yang kerja, Nek. Udah tinggalkan saya. Biarkan saya sendirian." Lantas suami istri tadi melihat ada secarik kertas yang dipegang oleh sang nenek. Mungkin dia berpikir, mungkin sang nenek sudah lupa ingatan. Jadi ada nomor telepon, kalau yang menemukan tolong hubungi nomor ini. Lantas mereka memberanikan, "Nenek, bolehkah kami membaca kertas yang ada di tangan nenek?" Akhirnya sang nenek membiarkan mereka mengambil kertas itu. Kan tetapi dugaan mereka jauh sekali dari prasangka apa yang mereka kira. Ketika membaca secarik kertas itu, yang tertulis adalah pesan dari sang anak. "Siapa yang menemukan nenek tua ini, tolong kirimkan ke panti jompo." Ya. Kisah ini masyhur di daerah Teluk. Lantas suami istri tadi
terkaget-kaget melihat dan tidak tega memberitahu kepada sang nenek apa yang sebenarnya dia tunggu dan apa yang sebenarnya tertulis hasil tulisan dari sang anak. Karena sang anak tidak menyadari bagaimana kecintaan orang tuanya kepadanya, sampai larut malam sang nenek tetap menunggu. Dan dia percaya anaknya akan kembali menjemput dirinya karena anaknya yang meletakkan dia di pinggir pantai. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang begitu besar kepada orang tua. Sampai-sampai hadis yang telah kita ketahui bersama, Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi doa-doa tersebut. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian, wa da'watul walid ala waladih, dan doa kedua orang tua terhadap anaknya. Kemudian kita ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika sang ibu khawatir terhadap apa yang akan terjadi oleh anak laki-lakinya yang dicintainya, yang kehadirannya diharapkan sekali, lantas sang ibu melepaskan sang anak ke pinggir sungai dan dibawa oleh sang kakak, dibiarkan di atas aliran sungai, diikuti, dimata-matai oleh sang kakak, dan akhirnya dirawat oleh keluarga besar Fir'aun. Keluarga besar Fir'aun yang Allah memberikan fitrah salimah kepada istri Fir'aun, mendapatkan kecintaan kepada anak. Jadi Fir'aun mendapatkan 2 orang tua. Yang pertama adalah ibunya yang melahirkannya, dan yang kedua adalah yang merawatnya. 2 cinta inilah yang membuat Fir'aun terjaga, dan tidak lain ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun pun tidak tega pada awalnya, gak mungkin yang berkhianat ini anak saya, karena dipelihara oleh sang istri. Dan ibu Nabi Musa alaihissalam gak mungkin bisa utuh dia hidup di bawah genggaman orang yang zalim pada waktu itu. Jadi 2 cinta bersatu di dalam satu jiwa, yakni siapa? Jiwa Nabi Musa alaihissalam. Ini tidak lain adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian kecintaan orang tua kepada sang anak yang membuahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbakti kepada mereka, bukan hanya pada manusia, pun kepada ibu bapak binatang. Seorang ulama mengisahkan dia mendapatkan satu kebiasaan peternak keledai. Keledai di daerahnya, kalau sore ketika keledai ini ibunya itu susah dimasukin ke kandang, lantas apa yang dilakukan oleh peternak tadi? Dia ambil saja anaknya, anak keledai tadi, dan dibiarkan anak ini sampai mengerang. Nanti ibunya akan balik sendiri. Karena apa? Takut anaknya disakiti oleh majikan. Maka jarang kita dapatkan, jangan coba-coba ganggu ayam betina lagi ngeremin telur. Karena posisi tergalak ayam betina pada saat itu. Jangan coba-coba gangguin anak dari ayam kalau dekat sama ibunya. Karena apa? Yang galak itu orang tuanya. Jadi fitrah yang ini, kecintaan kepada anak yang membuahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya ada pada manusia, tapi juga pada binatang. Maka ini adalah fitrah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian kisah kedua terakhir pada kajian kali ini adalah kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an betul-betul berusaha menerapkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia mengucapkan salam kepada ibunya, dia ucapkan dengan lembut, Assalamu alayki ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena kecintaan kepada sang ibu. Lantas sang ibu menjawab, Assalamu alayka wa alaikassalam ya waladi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi, keselamatan atasmu wahai ibu, dan rahmat Allah juga keberkahan atasmu. Dan dijawab oleh ibunya, keselamatan atasmu juga wahai anakku, dan rahmat Allah juga keberkahannya. Kemudian setelah salam,
Abu Hurairah mengucapkan, rahimakillah kama rabbaitani saghira. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu karena engkau telah mendidikku di waktu kecil. Dan ibunya menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu karena engkau telah berbakti di waktu aku tua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna abarral birra silaturrahim ala ahli wud abihi. Ya. Sesungguhnya berbakti yang paling baik adalah silaturrahim kepada sahabat-sahabat bapak. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an ketika mendapati seorang badui ditemui di jalanan, dia langsung naikkan orang badui ini ke atas kendaraannya. Mungkin pada waktu itu kuda atau himar atau keledai. Setelah dinaikkan ke atas kendaraannya, lantas sorban orang badui tadi itu agak-agak miring. Lantas Ibnu Umar radhiyallahu anhuma izin kepada orang badui tadi, bolehkah aku memperbaiki posisi sorbanmu? Lantas diperbaikilah sorban orang badui tadi. Lantas orang lain yang melihat, ya Ibnu Umar, aneh antum. Dia orang badui, masa antum biarkan dia naik kendaraan antum? Lantas apa yang dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu an? Sesungguhnya cintanya dahulu begitu besar kepada ayahku, yakni siapa? Umar Abdul Khattab radhiyallahu an. Maka kemarin yang dijelaskan oleh Ustadzuna Habibullah, setelah orang tua kita wafat, kita masih bisa untuk mengabdi, berbakti kepada mereka. Yakni apa? Dengan mengunjungi sahabat-sahabat kedua orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita, bersedekah, berbuat baik yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Maka bakti kita tidak putus ketika hanya hidup orang tua kita di dunia ini, namun ketika mereka telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.